Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perilaku dan motivasi dengan studi kasus PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Adapun berikut merupakan daftar isi dari pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai perilaku organisasi, yang kedua mengenai motivasi, dan yang ketiga mengenai pengaruh perilaku organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Pendahuluannya itu PT Bank Sulselbar itu merupakan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat atau disingkat PT Bank Sulselbar merupakan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang berdiri pada tanggal 13 Januari 1961 di Makassar. Nah, bank ini itu awalnya diberi nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Kemudian memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai perilaku individu. Jadi perilaku individu dalam organisasi di PT Bank Sulselbar sendiri itu beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk memahami sifat-sifat manusia atau individu dalam suatu organisasi. Yang pertama itu manusia itu memiliki perilaku yang berbeda karena kemampuannya juga tidak sama. Kemudian yang kedua itu manusia juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan yang ketiga itu orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kemudian ada seseorang memahami lingkungannya itu dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Kemudian ada seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Dan yang terakhir itu banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai karakteristik individu dalam suatu organisasi. Yang pertama itu mengenai karakteristik biografis, di mana biografis itu merupakan data info dari pribadi tiap individu dalam suatu organisasi yang meliputi seperti usia, jenis kelamin, kemudian latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu mengenai kemampuan, di mana kemampuan di sini itu merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan tugas dalam pekerjaan di dalam suatu perusahaannya. Nah, kemampuan keseluruhan seorang individu ini pada dasarnya itu terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu kemampuan intelektual yang merupakan kemampuan diperlukan untuk mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan mental, dan yang kedua itu mengenai kemampuan fisik, di mana kemampuan ini tuh diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Kemudian yang ketiga itu ada kepribadian. Jadi kepribadian atau latar belakang itu juga turut menjadi karakteristik individu dalam suatu organisasi karena meliputi seperti latar belakang keluarga, berasal dari keluarganya seperti apa, kemudian ada juga kelas sosialnya itu berasal dari sosial ekonomi atau keluarga dari masyarakat yang seperti apa, dan juga dari pengalaman atau aktivitas pengalaman hidup yang sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada juga terkait proses belajar, di mana proses belajar ini merupakan pembelajaran, di mana menurut Robbins itu budaya perilaku suatu organisasi itu setiap perubahan perilaku yang relatif permanen itu terjadi sebagai hasil dari pengalaman, dan itu merupakan suatu proses pembelajaran. Dan yang kelima itu merupakan ada persepsi, di mana persepsi itu merupakan suatu proses dengan nama individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan manfaat bagi lingkungannya. Nah, dari sini itu individunya itu akan menafsirkan sifat-sifat atau kesan-kesan itu untuk bermanfaat bagi lingkungan, itu PT Bank Sulselbar. Kemudian yang keenam itu ada di mana pernyataan atau perimbangan evaluatif dari setiap individunya itu mempengaruhi dalam perilaku organisasi di dalam suatu kelompok atau organisasi, yang di mana di sini tuh karyawan berpengaruh sikapnya terhadap organisasi atau kelompok dari PT Bank Sulselbar sendiri. Kemudian yang terakhir itu mengenai kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja itu suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Nah, di sini tuh meliputi seperti perasaan senang atau tidak senang terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kepuasan kerja ini juga mempengaruhi sikap individu tersebut di dalam suatu organisasi. Selanjutnya.
Nah, berikut merupakan selanjutnya itu perilaku kelompok, di mana budaya suatu organisasi itu dibentuk untuk dijadikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dalam suatu organisasi. Nah, beberapa hal yang dapat mempengaruhi budaya organisasi itu seperti pengaruh umum dari luar yang luas, dan juga terdapat dari pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat dan faktor yang spesifik dari dalam suatu organisasi tersebut. Nah, terdapat beberapa karakteristik apabila dicampur dan dicocokkan menjadi budaya internal, yaitu yang pertama itu ada inisiatif individu, kemudian ada toleransi terhadap tindakan beresiko, dan juga pengarahan, integrasi, dan dukungan manajemen, serta yang lain. Nah, berikut merupakan perilaku kelompok dari PT Bank Sulselbar sendiri. Yang pertama itu, apabila menemukan suatu masalah, saudara-saudari karyawan ini diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat atau solusi. Nah, kemudian yang kedua itu secara berkala diberikan pengarahan terkait pencapaian target sesuai target visi dan misi suatu organisasi. Kemudian pekerjaan yang dilaksanakan beberapa seksi dilakukan secara terkoordinasi. Yang keempat itu pimpinan di perusahaan ini tuh memberikan kepercayaan penuh terhadap bawahannya atau karyawannya. Kemudian yang kelima itu ada PT Bank Sulselbar Makassar ini selalu menjaga kenyamanan kerja bagi karyawan. Yang ketujuh itu kenaikan penghasilan gaji dan tunjangan kegiatan atau tambahan itu didasarkan atas prestasi kerja dari karyawan. Dan yang terakhir itu komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan bawah itu diterapkan di PT Bank Sulselbar Makassar ini. Kemudian selanjutnya itu terdapat pula suatu konflik atau permasalahan dalam PT Bank Sulselbar, di mana yang pertama itu secara parsial, stres individu itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bank Sulselbar ini. Nah, kemudian yang kedua itu stres kelompok juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Bank Sulselbar ini, dan juga secara parsial stres organisasi itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan kantor PT Bank Sulselbar. Kemudian variabel stres individu yang mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai itu sehingga manajemen stres individu sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu perusahaan, dan khususnya di PT Bank Sulselbar ini. Berikut adalah bahasan selanjutnya, yaitu mengenai motivasi. Menurut Jatmiko tahun 2015, motivasi kerja merupakan kondisi yang menggerakkan diri seseorang karyawan secara terarah dan tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, motivasi kerja ini dimiliki oleh karyawan dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai prestasi. Prestasi sendiri merupakan capaian telah diperoleh seseorang dari hasil yang telah dikerjakannya. Nah, prestasi yang tersebut dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu. Bagi pegawai PT Bank Sulselbar, memiliki prestasi yang cukup baik dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah penghargaan, yang merupakan bentuk pengakuan dari orang lain atas prestasi yang sudah dilakukan oleh seseorang. Nah, bagi PT Bank Sulselbar, pimpinan selalu memberi kepada karyawan berupa hadiah, piagam, bonus, maupun sebagainya untuk penghargaan bagi karyawan yang telah berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah tantangan. Tantangan sendiri merupakan suatu pemicu untuk mencapai kesuksesan. Adanya tantangan dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam mencari solusi dari segala persoalan yang dihadapi. Tantangan yang ada di PT Bank Sulselbar ini adanya tugas yang harus diselesaikan langsung pada hari diberikannya tugas. Namun hal ini menjadi kekurangan karena pekerjaan menjadi terburu-buru dan kurang maksimal. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri merupakan perasaan ikut memiliki sehingga menimbulkan motivasi bagi pegawai untuk turut bertanggung jawab terhadap berbagai aspek di dalam perusahaan. Pegawai Bank Sulselbar ini sudah memiliki tanggung jawab yang baik terhadap segala tugas yang diberikan kepadanya.
Kemudian untuk pengembangan, PT Bank Sulselbar memiliki motivasi untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Dengan begitu, karyawan dapat termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dan kesempatan. Pegawai Bank Sulselbar memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pembuatan keputusan bersama pemimpin, sehingga pegawai akan merasa bahwa dirinya adalah bagian dari perusahaan dan meningkatkan motivasinya untuk meningkatkan kinerjanya. Sesuai dengan Robbins dalam Shimamura tahun 2004, karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Seseorang memiliki job involvement yang tinggi akan melebur dalam pekerjaan yang sedang ia lakukan. Nah, tingkat keterlibatan kerja yang tinggi ini juga berhubungan dengan organizational citizenship behavior dan performansi kerja, dan dapat juga menurunkan jumlah ketidakhadiran dari karyawan. Selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah pengaruh perilaku organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai. Ada 4 poin penting. Yang pertama, setiap perubahan kenaikan variabel budaya organisasi dan perilaku individu menyebabkan kenaikan variabel kinerja karyawan. Kemudian perilaku individu dan budaya organisasi secara bersama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karyawan pada PT Bank Sulselbar mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan organisasi sehingga perilaku individu karyawan dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Kemudian karyawan di Bank Sulselbar juga mampu mengembangkan budaya organisasi yang ada pada Bank Sulselbar, tidak hanya mengembangkan, tetapi karyawan juga menjadikan budaya organisasi itu menjadi nilai-nilai yang harus dipertahankan dan menjadikan budaya tersebut sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan Bank Sulselbar, sehingga budaya organisasi juga memberikan pengaruh bagi kinerja karyawan. Next. Kemudian pengaruh perilaku individu terhadap kinerja pegawai melalui hasil uji parsial antara perilaku individu dan kinerja karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, di mana perilaku individu karyawan yang dilihat dari segi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, proses belajar, persepsi, sikap, dan kepuasan kerja yang semakin baik akan mempengaruhi kinerja karyawan yang semakin baik pula. Kemudian pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai berdasarkan hasil penelitian. Untuk indikator penghargaan hasilnya yang dikategorikan baik, artinya para pegawai di Bank Sulselbar, cabang utama Makassar, mendapatkan penghargaan diri pimpinan perusahaan atas prestasi kerja yang telah mereka lakukan. Mengenai penjelasan tersebut dijelaskan pula oleh Shimamura bahwa pemberian penghargaan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulannya, PT Bank Sulselbar merupakan bank pembangunan daerah Sulawesi Selatan yang berdiri pada tanggal 13 Januari 1961 di Makassar. Seorang karyawan harus berperilaku baik dalam organisasi agar tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, motivasi pegawai juga dapat mempengaruhi dan dapat ditingkatkan dengan adanya prestasi, penghargaan yang diberikan perusahaan, tantangan yang dihadapi, tanggung jawab, proses pengembangan perusahaan, dan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perilaku organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai perusahaan sehingga memberikan pengaruh positif juga terhadap perusahaan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.